الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita semua pada Allah pagi hari ini masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan juga, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam berjunjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Tema yang diberikan pada saya pada subuh hari ini yang saya di Jakarta sudah terima posternya itu, yang bikin judul nggak tahu, bukan saya yang bikin judul. Ada liberal dalam pendidikan, ya, dalam sekolah atau pendidikan. Alhamdulillah. Sebetulnya tema ini besar sekali. Saya bisa bicara satu hari, tapi waktu kita cuma sekitar 1 jam. Pendidikan, kalau kita lihat sekarang istilah pendidikan itu di kepala banyak orang, ya, itu telah mengalami penyempitan makna. Padahal sebenarnya pendidikan itu bahkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu sebetulnya sebuah upaya pengembangan potensi. Ya, tujuannya juga jelas dalam undang-undang itu untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri dan seterusnya. Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita juga sama, tujuannya bagus. Ya, jadi kita sebenarnya punya di Indonesia ini sekarang punya perangkat undang-undang yang cukup kuat, dan jangan dikira bahwa perjuangan menetapkan undang-undang ini mudah. Ya, tahun 89 kita tahu ada perdebatan yang sangat keras. Waktu itu baru ada undang-undang yang mewajibkan pelajaran agama, ya, pelajaran agamanya 2 jam itu masuk ke dalam pendidikan umum. Ya, itu baru resminya dalam undang-undang ya tahun 89, dan diajar oleh orang yang seagama. Ya, kita ingat waktu itu banyak orang-orang muslim yang sekolah bukan di sekolah negeri maupun di sekolah Islam, ya, banyak di sekolah non muslim. Para ulama resah secara politik, kemudian memperjuangkan supaya wajib tuh pelajaran agama. Itu salah satu keberhasilan kita. Tapi kalau kita ingat, ya, penyempitan makna pendidikan ini kemudian di kepala banyak orang kalau disebut pendidikan ya sekolah. Ya, saya kalau dikasih CV mesti riwayat pendidikan, ya, mesti dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya. Setelah S3 apa nggak dididik lagi? Nggak ada lagi riwayatnya kan? Gitu. Setelah S3 sudah nggak ada lagi, sudah tamat pendidikannya. Nah, ini sebetulnya kan menyesatkan. Istilah itu aja sudah menyesatkan, karena banyak pendidikan yang kemudian tidak masuk dalam istilah pendidikan itu sendiri. Saya sering dipersoalkan. Saya SD, SMP, SMA, saya S1, saya Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, kemudian S2 saya Hubungan Internasional, ya, S3 saya Peradaban Islam. Sekarang saya mimpin S2, S3 Pendidikan Islam. Ya, jadi saya mimpin program doktor Pendidikan Islam. Banyak mahasiswa saya kiai, dekan, ya, pimpinan pesantren, guru, ya, dan sebagainya. Padahal saya nggak pernah formal kuliah Pendidikan Islam. Ya, tapi boleh. Ya, ternyata ya, saya ditugaskan oleh kiai saya, Profesor Dina Widuddin. Ya, karena dulu saya nyantri di Ulil Albab. Nah, seluruh pendidikan yang saya tempuh di luar jalur yang formal itu nggak dihitung sebagai pendidikan. Ya, misalnya dari kecil saya SD, kemudian saya madrasah diniyah 6 tahun, malam ngaji di Suro. Ya. SMP saya begitu juga, malam ngaji, mulai kecil dulu di kampung ngaji kitab-kitab tradisional, kitab Sulamut Taufik, Safinatun Najah, ya, Hidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah, ya, hadis-hadis Arba'in itu SMP itu dulu
saya harus menamatkan kitab-kitab itu, dan itu tidak resmi, artinya kita ngaji di suro ya, tamat kitab-kitab. SMA saya masuk SMA tapi juga di pondok saya waktu itu Ar-Rasyid itu di Kendal Bojonegoro ya, itu nggak ada pendaftaran, Pak. Jadi datang itu lapor sama Pak Kiai mau ngaji gitu, diantar orang tua, oh ya silahkan cari kamar sendiri, cari kamar sendiri. Nggak ada listrik waktu saya di pondok, waktu itu belum ada listrik tuh di pondok, jadi makannya pakai sambal aja ya, pakai kerupuk itu udah bagus, sayurnya waloh, saya masih inget, satu mangkok Rp25 untuk berempat. Itu ketika itu ya, tapi ngajinya serius ya. Pak Kiai itu kalau ngajar nahwu, sorof, ngajar fikih itu, kalau pelajaran kemarin misalnya tidak dihafal, Pak Kiai pulang nggak mau ngajar lagi. Kalau sorof nggak dihafal tuh, amfilatut tasrifiyah wala yafulu fa'lan tuh nggak hafal, kita suruh berdiri sampai pengajian selesai ya. Pernah ada Oma Irama datang waktu itu ke Bojonegoro, habis tuh satu pesantren, masih itu. Padahal Pak Kiai melarang siapa yang nonton Oma Irama dihukum. Saya alhamdulillah nggak nonton. Tinggal 4 biji nggak salah di pondok dia nggak nonton Oma Irama, itu tetap kita ngaji ya. Akhirnya bener santri pulang jam 12 malam itu ya, suruh nguras kali, nggak tanggung-tanggung, kali depan pesantren itu suruh nguras itu apa namanya, lumpurnya itu di pesantren itu dulu itu. Dan saya merasakan itu luar biasa pendidikan. Saya madrasah diniyah itu gurunya satu, kadang-kadang satu orang guru ngajar 3 kelas sendirian ya. Beliau itu nggak pernah berhalangan ya, kecuali sakit itu baru nggak masuk. Kiai-kiai dulu luar biasa itu, kita ngaji taksim sama kiai ini ngaji misalnya kitab fikih ini sama kiai itu ya. Sambil saya sekolah umum, saya di sekolah SMPP dulu, SMA Negeri 2 sekarang. Saya menceritakan ini dulu ya, di kalangan kita sebetulnya di tradisi umat Islam dulu sudah ada kesadaran itu untuk kamu jangan hanya belajar umum loh, tapi harus belajar agama. Nah, sekarang sebetulnya sistem sekarang jauh lebih canggih, saya lihat. Banyak sekarang ini sekolah-sekolah boarding school ya, sekolah-sekolah Islam berkembang luar biasa. Tapi yang tadi saya mau ceritakan adalah bahwa pendidikan saya di pesantren, ya, kemudian saya ke Ulil Albab, saya ngaji mulazamah dengan beberapa ulama, itu semua nggak masuk dalam daftar riwayat pendidikan, nggak diakui. Ya, karena sekarang ini formalisme dalam pendidikan sudah sangat kuat. Yang namanya pendidikan itu adalah formal. Nah inilah yang kita perlu memahami, sebab ini yang saya sebut sebagai sekolahisme. Semua pendidikan ya yang sebetulnya adalah proses thalabul ilmi yang tidak formal tidak diakui sebagai pendidikan ya. Nah ini yang akhirnya menyebabkan kita kehilangan gambaran pendidikan yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau mencontoh pendidikan ini adalah asas kebangkitan ya. Saya sering mengungkapkan kisah kitabnya Dr. Majid Irsan Al-Gilani, hakadha dhaharu jilu Salahuddin wa hakadha adat al-Quds, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya Al-Quds. Kitab ini menarik karena Dr. Majid Irsan Al-Gilani ini beliau seorang penulis buku juga falsafah tarbiyah, disertasinya tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Fikr Tarbawi Ibn Taimiyah. Nah, beliau menulis ya, banyak buku pendidikan tapi juga sejarah, dan beliau meneliti bagaimana sih kebangkitan umat Islam di zaman perang salib. Kota Yerusalem sempat dikuasai oleh pasukan salib ya, selama 88 tahun, dari 1099 sampai 1197.
kemudian ketika umat Islam terpuruk pada waktu itu, ya, apa sebabnya? Padahal dunia Islam waktu itu umat Islam yang paling tinggi sains dan teknologinya, umat Islam yang paling maju, umat Islam yang paling kaya waktu itu di seluruh dunia. Barat, Eropa waktu itu jauh tertinggal sains teknologinya dengan umat Islam. Ya, ilmu pengetahuannya jauh tertinggal ratusan tahun. Bayangkan saja misalnya ya, sebagai gambaran sederhana, Abu Raihan Al-Biruni yang meninggal kalau tidak salah 1035 Masehi. Itu sudah bisa menghitung diameter bumi. Ya, sudah bisa menghitung lingkar bumi. Yang selisih dengan perhitungan modern sekarang tidak lebih dari 25 km. Waktu itu, ya, bagaimana astronom, beliau pakar astronomi, beliau ahli dalam matematika, ya, beliau juga ahli dalam perbandingan agama. Beliau ke India, melakukan riset di India, belajar bahasa Sanskerta, dan menulis kitab tentang agama Hindu, Kitabul Hind. Jadi beliau itu ilmuwan ensiklopedik. Jadi kalau orang serang belajar studi agama-agama, itu kita sudah punya pakarnya dari dulu, sejak abad ke 10 Masehi itu sudah ada. Nah, sementara Eropa saja namanya ilmu perbandingan agama itu, ya, ilmu studi agama itu baru abad 19. Itu baru mereka belajar studi agama, dan ironisnya nanti kalau kita lihat di perguruan tinggi sekarang ini justru metodologi yang dari barat itu yang dikembangkan. Jadi sains teknologi, tapi kenapa kalah itu masalahnya umat Islam waktu itu. Ada khalifah waktu itu, Khalifah Abbasiyah ada, di Baghdad ada. Ya, tapi kenapa kemudian Yerusalem sampai hancur? Puluhan ribu orang mati, ya, disembelih di dalam Masjid Al-Aqsa, ya, kemudian sampai banyak yang dibakar, ya, dibunuh di Yerusalem itu, dan dikuasai kota itu sampai 88 tahun, bukan sedikit itu. Ya. Makanya saya sering mengingatkan, hati-hati kalau kita ngomong misalnya bahwa kita harus mengembalikan khilafah. Ya, hati-hati, bukan soal khilafah itu tidak baik, tapi kita harus tahu porsinya, kedudukan. Khilafah itu sebetulnya apa? Khilafah itu institusi politik Islam, dan sebuah institusi politik Islam seperti institusi yang lain, seperti institusi pendidikan, institusi politik, institusi kesehatan, lembaga itu sangat tergantung pada orangnya. Makanya Rasulullah SAW yang terpenting, beliau bukan membangun daulah Madinah, tapi yang terpenting Rasulullah itu menyiapkan generasi terbaik, khairul qurun qarni. Sebab nanti dalam sejarah Islam khilafahnya ada, institusinya ada, syariah berlaku, tapi khalifahnya memble, khalifahnya jahat, khalifahnya zolim. Ya, ketika itulah kemudian hancur umat Islam. Andalusia itu juga jatuh di masa kekhalifahan. Jadi kalau kita mau mendirikan khilafah, yang harus kita siapkan itu khalifahnya dulu. Siapa khalifahnya, siapa yang mau jadi menterinya, siapa yang mau jadi jenderalnya, siapa mau jadi polisinya, siapa mau jadi hakimnya, siapa yang mau jadi tukang batunya. Sebab sekarang kita ini di umat Islam, pendidikan untuk mencetak tukang batu yang soleh aja nggak ada. Nyari tukang batu yang rajin sholat, yang nggak ngerokok, susah. Ini yang fair aja, yang tiap hari kita butuhkan gitu kan. Nyari tukang servis yang profesional, yang jujur, yang soleh. Di mana sekolah? Di mana pesantrennya? Ya, nyari satpam, gitu, yang soleh, yang ngajinya bagus. Di mana pendidikannya? Kampus saya itu Ibnu Khaldun sudah setahun nyari satpam nggak ketemu. Satpam yang nggak takut sama mahasiswa. Saya tanya rektor, ini gimana nih motor mahasiswa itu seenaknya? Mahasiswanya jadi penjahat sebenarnya. Nah, dia naruh motor aja nggak bener, dia nggak peduli dengan orang lain. Jalan itu sempit, dia taruh motor di jalan. Sudah kita kasih tempat parkir. Ini potensi jadi penjahat ke depan. Dia nggak peduli dengan orang lain. Iya kan? Saya bilang untuk apa dia diajar tinggi-tinggi, diajar ilmu macam-macam, dan naruh motor aja nggak bisa. Itu adab. Ya, saya kemarin sudah bicara panjang lebar tentang adab. Ya, makanya para ulama kita dulu adab dulu, tekankan adab.
Imam Syafi'i mengatakan aku mencari adab itu seperti seorang ibu yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Ibnu Mubarak mengatakan kadal adabu thulutsaidin, porsinya adab itu hampir-hampir 2/3 agama ya, sepertiganya ilmu ya. Anfusakum wa ahlikum naro, kata Ali bin Abi Thalib, itu artinya apa? Adibuhum wa allimuhum, didiklah keluargamu itu adab, didiklah keluargamu itu ilmu ya. Profesor Al-Attas dari tahun 77 waktu konferensi pendidikan internasional di Mekah sudah mengingatkan dunia Islam, problem yang paling mendasar yang kita hadapi di dunia Islam sekarang ini adalah loss of adab, hilang adab ya. Jadi karena kita hilang adab jadi biadab, karena hilang adab nggak tahu lagi meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul, bersikap yang betul itu tidak tahu bagaimana harusnya bersikap pada orang tua, bersikap bersama saudara muslim, nggak ngerti lagi adab ya. Kalau Imam Malik mengatakan ta'allamul hilm qabla al-ilm, belajarlah kamu sikap kasih sayang sebelum ilmu, itu adab ya. Jangan heran kalau kemudian antara sama muslim, kadang-kadang antar ustadz juga itu saling caci maki. Ini soal adab yang dulu para ulama kita sudah menekankan betul, hati-hati loh, ilmunya tinggi bisa biadab ya. Seorang ulama menasihati anaknya, itu ditulis dalam kitabnya Ibnu Jama' Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim ya. Ya bunayya asribil fuqaha wal ulama, wahai anakku bergaullah dengan para fuqaha dan ulama. Jadi dulu pendidikan itu suhbah, yaitu pendidikan itu suhbah dengan guru gitu kan. Makanya kalau Imam Syafi'i menyebutkan kan, lan tanalal ilma illa bisittatin, kamu gak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal ya, bakain dengan kecerdasan, wahirsin dan sifat tamak ilmu, haus ilmu ya. Kalau tidak haus ilmu tidak mungkin, tidak ada dapat ilmu. Wastibarin dan sabar ya, wabulghatin dan biaya. Mencari ilmu itu perlu biaya, kata Imam Syafi'i. Sekarang aneh nih, banyak orang Pak nyari beasiswa. Saya bilang kamu tuh kebalik cara berpikirnya, bangga betul dapat beasiswa, padahal kalau dapat beasiswa dia nggak beramal ya kan. Kalau dia punya duit, dia untuk nyari ilmu, nyari ilmunya yang benar, tapi ya berarti dia jihad, itu dapat pahala iya kan. Kan orang itu nggak mau tuh mengeluarkan duit untuk kuliah. Ada yang, Pak ada beasiswa nggak S2? Saya bilang kamu punya duit nggak? Enggak. Terus gimana? Ya nyari beasiswa. Terus kalau nggak ada beasiswa kamu nggak kuliah? Ya enggak. Nah, kamu terbalik cara berpikirnya. Ini berpikirnya jangan begitu. Kamu kuliah nanti dapat duit. Gimana caranya? Kuliah aja. Ya kuliah kan bayar. Ya pokoknya kuliah aja, nanti kamu dapat duit. Itu udah banyak resep itu saya berikan, banyak itu. Gimana caranya? Udah ngutang dulu aja. Nanti kalau nggak bisa bayar, gorim kamu itu. Kalau nggak bisa bayar, kalau masih ada yang bisa dijual, jual. Dulu para sahabat Rasul begitu. Iya, kalau mau mengecek satu hadis saja, dijual hartanya. Karena itu jihad. Ya malah jihad yang tinggi gitu. Jadi sekarang ini karena ilmu sudah jadi komoditi gitu ya, akhirnya hilang tuh ruh, kelezatan ilmu tuh hilang. Jadi kalau Imam Syafi'i wa bulghatin tadi itu, wa irsyadi ustadzin, dan ada pembimbingan guru, nggak bisa nyari ilmu itu. Ini banyak yang salah nih Pak di di kalangan kita ini. Misalnya menyebut orang seperti Buya Hamka itu adalah otodidak. Mahasiswa saya kasih soal, tokoh-tokoh kita yang otodidak adalah ya, A. Buya Hamka, B. Ya Hasyim Asy'ari, C. Ahmad Dahlan, D. misalnya Haji Imam Zarkashi. Ini jawabnya Buya Hamka, otodidak. Ya kan, Buya Hamka itu belajar tanpa guru kan. Mereka menyebut otodidak karena Buya Hamka tidak sekolah kan gitu, tidak kuliah. Ini yang salah. Buya Hamka tidak otodidak.
Buya Hamka itu gurunya pertama kali ayahnya sendiri, ayahnya seorang ulama besar. Lihat proses Buya Hamka sampai menjadi ulama itu bisa kita lihat perjalanannya. Beliau berguru pada ayahnya sendiri. Beliau berguru sama Haji Agus Salim. Sampai pernah Buya Hamka itu mau menetap di Mekah. Ya. Di buku 100 tahun Haji Agus Salim itu ditulis. Haji Agus Salim bilang, "Kamu ngapain? Mau di Mekah?" Haji Agus Salim itu tokoh fenomenal di Indonesia. Beliau itu umur 20 tahun diangkat sebagai konsul di Jeddah oleh Hindia Belanda. Waktu itu nggak ada orang pribumi dapat jabatan yang setinggi itu, gitu ya. Konsul di Jeddah, karena sangat cerdas orang itu. Ternyata Haji Agus Salim ini justru belajar ke Mekah. Waktu di Jeddah itu beliau banyak intens belajar sama ulama-ulama di Mekah pada waktu itu. Nah, jadi Haji Agus Salim ini luar biasa. Sempat juga beliau itu kan pegawai Belanda, jadi disuruh mengamat-amati syarikat Islam. Akhirnya malah Haji Agus Salim jadi tokoh syarikat Islam. Jadi salah didik ini, salah asuh ini, apa namanya? Haji Agus Salim itu salah asuh. Apa nasihat pada Buya Hamka? Itu menarik itu bagi saya. Buya Hamka, kamu jangan tetap di Mekah, kalau mau jadi ulama kamu kembali ke Indonesia, belajar sama ayah kamu. Ya, istilah Haji Agus Salim, kucing itu 20 tahun di Mekah tetap ngeong. Nah, itu. Kamu kalau 20 tahun di Mekah nanti pulang jadi tukang doa. Nah, Buya Hamka kemudian merenungkan suatu ketika beliau cerita pergi ke Sabah, ketemu sama seorang tuan guru lah gitu ya di situ tuh. Betul ternyata kata Hamka, ditanya, "Tuan, apa cikgu ini berapa lama di Mekah?" 20 tahun. Kata, "Oh iya bener ya nasihatnya Agus Salim dulu. Jadi kalau pulang kamu jadi tukang doa." Bukan di Mekah, tapi mungkin Haji Agus Salim itu melihat potensi Buya Hamka ini yang luar biasa. Ya, beliau nasihatkan kamu pulang ke Indonesia dan kamu jadi ulama itu di sana. Karena beliau nanti berguru betul. Beliau ke Jogja berguru dengan Ki Bagus Hadikusumo. Beliau belajar sosiologi kalau tidak salah dengan Ki Mangun Sarkoro. Beliau belajar politik dengan Haji Agus Salim. Jadi guru-guru beliau ini orang-orang hebat. Inilah dulu tradisi ilmu pendidikan dalam Islam. Imam Syafi'i, lihat gurunya berapa puluh Imam Syafi'i. Ya, jadi mereka berguru ya kepada orang-orang yang alim. Jadi berguru itu bukan pada gedung. Ya, orang sering nanya, sekolah yang baik di mana? Nah, itu saya sering dapat pertanyaan, "Pak, sekolah yang bagus di mana?" Ini bagus nggak? Saya bilang, bukan begitu bagus ya. Siapa gurunya? Gitu. Ya, kalau ada yang nanya ke saya, seorang tokoh juga, "Anak saya mau lanjut S2, S1-nya psikologi. Bagusnya di mana? Apa kampus yang baik di mana?" Bukan kampusnya. Anda mau belajar sama siapa? Anda mau belajar ilmu apa? Ya, gitu. Jadi sekarang ini ya kita salah paham nih. Sekolahisme ini sudah sangat parah. Sampai orang kemudian orang tua itu berhenti mengaji setelah lulus kuliah karena menganggap dia telah selesai cari ilmu. Sudah tamat gitu, karena menyamakan tolabul ilmi dengan tolabul madrasah. Perintah Rasulullah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bukan tolabul jamiah, bukan mencari kampus ya, bukan mencari sekolah. Yang wajib itu cari ilmu gitu. Sebab ilmu yang wajib dicari itu mungkin ada di sekolah, mungkin tidak ada. Ilmu yang wajib dicari itu mungkin ada di kampus, mungkin tidak ada. Bahkan mungkin di kampus itu merusak ilmunya. Dia dikasih ilmu-ilmu di sekolah-sekolah itu, dikasih ilmu-ilmu yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Ya. Sampai sekarang ya kita, meskipun sekarang alhamdulillah saya mengatakan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia ini alhamdulillah dari undang-undangnya banyak harus kita syukuri, meskipun ini panjang perjuangannya, Pak. Dulu kita punya sistem pendidikan sebelum Belanda datang, ya kan, sistem pendidikan pesantren dan madrasah. Sudah berkembang di Betawi misalnya, yang banyak itu madrasah. Ya, di sini sudah dari Sunan Ampel berdiri sekolah terpadu. Mungkin Sunan Ampel itu pesantrennya bisa kita sebut sekolah terpadu. Itu nggak main-main. Sunan Ampel itu yang nyantri di situ itu anak raja.
Raden Patah. Sunan Ampel sendiri menantu Raja Muda Mojopahit. Beliau luar biasa pendidikan yang digembleng oleh Sunan Ampel. Lihat para wali dulu waktu itu punya pesantren-pesantren. Sunan Bonang punya pesantren, ya, Sunan Derajat punya pesantren, Sunan Kudus. Ya. Kemudian tokoh-tokoh kita pun sudah banyak mendirikan pondok-pondok pesantren. Ini yang tertua dekat kita di Pasuruan, Sidogiri, itu sudah 300 tahun umurnya. Ya, saya pernah ke Inggris waktu itu keliling 21 hari. Saya tulis buku, silahkan dibaca buku saya. Ya, perjalanan ke Inggris itu Muslimlah daripada liberal. Salah satu yang saya ungkapkan di sana kepada Pak Dubes kita waktu itu adalah kenapa kok kalau kita ke luar negeri gitu ya, ke luar negeri itu simbol-simbol Indonesia itu sama sekali nggak ada bau Islam. Simbol Indonesia itu Borobudur, ya, Prambanan. Kemudian Islamnya di mana? Indonesia itu negeri mayoritas Muslim. Dan Pak Duta Besar itu kebetulan Pak Duta Besarnya itu anak tokoh Dewan Dakwah. Ya, sekarang salah satu dirjen di Kementerian Luar Negeri. Beliau. Jadi orang-orang Eropa senang dengan Indonesia karena Indonesia itu Islamnya moderat. Katanya kalau Indonesia itu negeri Muslim, di mana simbolnya nggak ada. Saya masuk ke kantor kedutaan itu nggak ada simbol Islam. Yang ada kan patung. Kenapa itu bisa terjadi? Negeri kita mayoritas Muslim, tapi simbolnya nggak ada Islamnya. Nah, ini kan dari pendidikan, aspek pendidikannya yang dulu diterima sejak di sekolah begitu. Pendidikan sejarah kita diarahkan bahwa kita itu pernah jaya, Nusantara ini pernah bersatu di dua kerajaan, satu kerajaan Buddha Sriwijaya, dua kerajaan Hindu Majapahit. Itu jadi ini yang glorifikasi Majapahit itu terus menerus diajarkan pada saya dulu sampai anak-anak saya. Anak saya kuliah sejarah sekarang ya begitu juga diajarkan sama terus menerus. Padahal kalau kita salah mempersepsikan masa lalu, kita salah mempersepsikan masa depan. Al-Quran itu sebagian besar isinya sejarah, ya. Cerita tentang Adam, cerita tentang iblis, cerita tentang Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Lut dan sebagainya. Itu kisah-kisah masa lalu. Cerita Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Itu penting karena kalau kita nggak bisa mempersepsikan masa lalu kita, anak-anak kita di sekolah nggak paham dia mau kemana sebenarnya. Ya, itu kenapa saya kritisi selalu bahwa kita masih dipaksa mengakui asal-usul kita ini monyet. Karena kita dipaksa untuk menghilangkan asal-usul manusia yang paling penting, bahwa kita dulu itu pernah hidup di alam arwah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, kita pernah, sejarah nenek moyang kita itu sejarah nabi, sejarah perjuangan menegakkan tauhid. Maka kita ada di sini sekarang ini melanjutkan perjuangan nabi gitu. Nah, itu yang dipotong dari sejarah kita. Nusantara ini kelanjutan perjuangan Rasulullah SAW. Dulu disinilah Rasulullah SAW sudah mengirim para sahabatnya untuk menyebar ke seluruh dunia. Dalam khutbatul wada, fal yuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah kalian yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka sebagian besar sahabat Rasulullah meninggal di luar Madinah, sampai ada yang ke Cina, ke Asia Tengah. Hampir pasti ada yang ke Nusantara, cuma nggak tercatat. Itu hanya ada di Hikayat Raja Pase, itu ada disebut seorang ulama yang datang ke sini. Ya, nggak ada yang tegas siapa, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di Cina. Kalau ke Cina waktu itu hampir pasti mampir ke Nusantara. Seperti masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu, sudah ada hubungan diplomatik dengan Cina. Jadi sudah tukar menukar duta besar, ya, sekitar dengan dinasti Tang waktu itu. Berarti sudah ada hubungan yang sangat akrab antara Nusantara ini dengan Timur Tengah waktu itu. Nah, sehingga kita sekarang ada di sini, keberadaan kita sebagai Muslim di Nusantara ini melanjutkan lagi perjuangan proses Islamisasi yang belum selesai. Ya, para pendahulu kita telah melahirkan prestasi dakwah yang luar biasa, yaitu mengislamkan negeri ini.
dari negeri yang 100% bukan muslim menjadi negeri yang hampir 100% muslim. Sekarang kita mempertahankan yang 85% ini aja tidak mudah, ya kan? Dulu mereka datang ke sini, di sini bukan muslim, kerajaan-kerajaan ini bukan muslim. Gimana itu tokoh-tokoh yang datang ke sini bisa mengislamkan raja-raja? Berarti yang datang ke sini bukan orang sembarangan. Itu yang salah dalam buku-buku sejarah digambarkan. Yang datang ke sini para pedagang dari Gujarat, sambil berdagang, sambil berdakwah. Memang sambilan dakwah itu di sini. Iya, digambar di mata anak-anak kita itu sambilan dakwah itu, nggak ada. Orang-orang yang datang ke sini dulu itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, dan mereka tidak berniat kembali ke negerinya. Mereka netap di sini. Niatnya satu, mengislamkan negeri ini, karena ini amanah Rasulullah. Ya. Dan dulu Majapahit sudah terkubur, gitu ya. Kenapa misalnya begini? Kenapa di Palembang itu sama sekali tidak ada bekas kerajaan Buddha? Itu kerajaan Buddha katanya terbesar di Asia Tenggara. Bekasnya saja nggak ada. Kenapa bisa terjadi? Tidak ada pembantaian orang Buddha, tidak ada pengusiran orang Buddha. Ini kan dakwah yang luar biasa waktu itu. Sampai raja-rajanya, rakyat-rakyatnya pindah agama. Bukan orang sembarangan yang bisa melakukan pekerjaan ini. Ya, jadi berarti mereka berganti agama dengan sukarela. Ya, coba di sekitar Borobudur muslim semua kan, nggak ada pengusiran. Orang Islam nggak pernah mengusir orang Hindu, ya, nggak pernah ada pembantaian orang Hindu. Kenapa mereka bisa berganti menjadi muslim? Padahal ini katanya kerajaan terbesar waktu itu. Ya. Ini harus diberikan gambaran yang betul pada anak-anak kita, bahwa mereka adalah pelanjut perjuangan Rasulullah SAW, pelanjut perjuangan para nabi, bukan pelanjut kehidupan monyet. Kemarin saya kasih contoh, lihat di kurikulum SMP sekarang, dari zaman Asuraina sampai Asuena sekarang ini gitu. Di Solo itu dulu Asuraina, sekarang udah banyak di Solo, sate jamu, ya, sate asu. Ya, saya diajar dulu ya begitu Pak, namanya. Asal dari SMA saya udah protes sama guru saya, Bu, teori ilmiah ini nggak betul, teori Darwin itu nggak betul. Saya masih ingat tuh guru saya bilang ke saya, Adian ini pelajaran biologi bukan pelajaran agama. Dia tahu saya orang pesantren gitu, ini pelajaran. Saya dendam pada waktu itu, ya saya nggak bisa ngomong, wah dendam saya dalam tanda kutip ya, dendam yang baik. Begitu saya keluar dari kedokteran hewan, saya langsung jadi guru biologi. Saya ngajar di pesantren, saya ngajar biologi. Oh, santai-santai saya ajar biologi iman. Gitu. Ada bukunya saya punya, biologi iman, ada itu. Dengan belajar biologi beriman. Gitu. Tapi santai-santai ini ngapain diajari vertebrata, protozoa. Oh, dia itu nggak paham, saya udah tahu anak-anak terlalu tinggi untuk ukurannya gitu ya. Udah ajari yang sederhana aja. Ya gimana biologi beriman. Saya puas itu, melampiaskan dendam. Ini teori evolusi ini gak ilmiah ya gitu aja. Tapi sampai sekarang anak saya kuliah di pendidikan sejarah, itu juga yang diajar juga. Manusia dari hominid sebangsa kera. Astagfirullahaladzim, ini gak berubah-berubah lagi. Cukup banyak perkembangan yang positif ya tadi agama, tapi yang ini yang harus kita perjuangkan ini, supaya itu harus ditukar. Ya, masih alergi Pak, masukkan wahyu sebagai sumber ilmu dalam sejarah, dalam biologi, dalam sains, itu masih alergi. Ini masih liberalisme di sini, ini masih kuat cengkeramannya. Ilmuwan-ilmuwan kita masih didominasi dengan ilmuwan sekuler di berbagai bidang. Makanya kita harus berjuang ini untuk merebut ya, ilmu dan melakukan islamisasi terus-menerus. Ya, ini yang prosesnya di situ. Itu sangat menghina sebenarnya kan. Di buku sejarah SMA dikatakan manusia sekarang, manusia Indonesia maksudnya, itu adalah bentuk sempurna dari makhluk sebelumnya bernama hominid, sebangsa kera. Itu kan menghina kera. Ya, ya menghina monyet itu. Jadi monyet itu nggak sempurna gitu loh, ya kan? Kan begitu. Kita ini bentuk sempurna dari monyet. Jadi menghina itu.
Ya, itu kalau monyet tahu marah itu. Itu pelanggaran HAM, ya, hak asasi monyet. Jadi kita sama aja di situ. Nggak betul. Kita ini bukan kelanjutan dari monyet. Kita ini Bani Adam, dan Adam itu makhluk baru. Profesor Alatas dalam buku terbarunya yang dibedah belum lama ini, On Justice and the Nature of Man, beliau menjelaskan Adam itu makhluk baru, bukan hasil evolusi. Karena secara ontologis, ya, epistemologis dan aksiologis, konsep manusia dari monyet ini salah. Nah ini makanya sumber kerusakan ini dari ilmu. Itu saya udah nulis dengan teman-teman buku filsafat ilmu. Karena semua kampus ini mengajarkan filsafat ilmu, dan filsafat ilmunya itu keliru. Filsafat ilmu Barat itu tidak mengakui wahyu sebagai sumber ilmu. Dalam Aqaid Nasafiyah saja, ya, yang itu kitab akidah tertua di tanah Melayu ini, itu Imam Nasafi sudah menulis pendahuluan dari kitab akidahnya itu. Tsumma asbabul ilmi linnasi thalathatun bil hawasil khamsi wa bil khabari shadiqi wa bil aqli. Sebab manusia meraih ilmu ada 3, dengan panca indera, dengan khobar shadiq, dan dengan akal. Ya. Panca indera kita ini sumber ilmu. Ya, makanya hati-hati juga, jangan mengatakan Al-Quran itu mutlak, ya, tapi pendapat manusia itu relatif. Nanti dulu, tidak semua pendapat manusia relatif. Kita hati-hati mengatakan begitu. Kita bisa kena liberal itu. Ya, karena pendapat manusia yang lahir dari orang-orang yang punya otoritas ilmu, yang rasikhuna fil ilm, dan pendapat itu menjadi ijma, maka itu menjadi ilmu, dan itu pasti. Khinzir itu tafsirnya cuma 1, babi. Ya, jangan mengatakan khinzir itu haram, tapi tafsir khinzir itu kan akal manusia, bisa babi, bisa yang lain. Nah, nggak boleh cuma ada 1 tafsir khinzir, babi. Nggak akan pernah babi jadi monyet. Jadi kalau teori evolusi ini dibenarkan, konsekuensinya panjang. Sapi di surat Al-Baqarah itu, sapi zaman Bani Israel, sama spesiesnya dengan sapi Bali. Gitu. Nggak akan berubah spesies sapi itu. Babi khinzir itu, meskipun di Jazirah Arab waktu itu nggak ada khinzir, yang ada di Yaman dan Syria. Di Mekah, Madinah kan nggak ada khinzir waktu itu. Tapi orang mufasir kan nggak salah menafsirkan khinzir dengan babi. Ya, jadi jangan mengatakan, oh ya khinzir haram, tapi kan itu babi abad ke-7. Babi Arab, ya kan? Babi Jerman lain. Nah, babi Malang beda lagi. Ya, nggak bisa, itu babi abad ke-7 itu, ya, tetap babi sama. Apa itu, siapa itu yang dari Turki itu? Harun Yahya sudah menulis buku kan, Atlas of Creation, membuktikan bahwa fosil-fosil udang dan sebagainya yang jutaan tahun umurnya sama dengan bentuknya kayak sekarang. Mereka nggak pernah bisa membuktikan bahwa ada satu spesies yang dulu, apalagi manusia, ini antar hewan saja, apalagi menjadi manusia, karena manusia itu bukan fisiknya kan, manusia itu kan ruhnya. Kalau pepatah Arab mengatakan akbil ala nafsi wa akhsin fadailaha fa innaka bin nafsi la bil jismi insanun. Hadapkan dirimu pada jiwamu dan sempurnakan keutamaan jiwamu itu, sebab kamu disebut manusia karena jiwamu, bukan karena tubuhmu. Manusia itu nggak penting Pak, jalannya ngesot, punya ekor, mulutnya monyong atau enggak, itu nggak penting. Bukan substansi manusia di situ. Substansi manusia adalah akalnya, jiwanya itu. Manusia itu bulunya lebat, punya ekor, ada yang jalannya ngesot, itu bukan substansinya. Sekarang lihat dalam antropologi teliti kan bentuk fisiknya, volume otaknya sekian. Loh, kalau nyari volume otak yang besar itu kuda Nil. Pithecanthropus erectus ada perkembangan, gitu, volume otak yang makin besar. Yang paling besar itu otak kerbau sama kuda Nil, volume otaknya paling besar. Jadi dipaksa-paksakan kita mengakui teori gen, katanya gen simpanse sudah 99% strukturnya sama dengan manusia, gen lalat buah, gen babi itu masih 60-an%.
ada perkembangan struktur gen mendekati manusia. Itu tidak betul, karena struktur gen itu 1% itu sampai sekarang nggak ada yang bisa membuktikan. Oke, silahkan buktikan sekarang. Didik simpanse jadi manusia. Anda punya nggak metode? Suruh simpanse kuliah di Brawijaya, ya, sampai S3 sekalipun, yang tambah cerdas apa enggak? Suruh simpanse kawin sama profesor, ya. Lahir anak setengah simpanse setengah profesor, bisa enggak? Nggak akan terjadi, karena yang namanya hakikat manusia, nah ruh itu kan bukan entitas materi. Akhirnya ilmu nggak masuk ke bidang ini. Ini yang kita perlu hati-hati dalam dunia pendidikan kita, masih diharamkan itu. Ya, dan dalam dunia pendidikan juga kita sekarang ini, jadi epistemologi ilmunya itu nggak mau mengakui wahyu sebagai sumber ilmu. Oh, itu pelajaran agama katanya. Makanya di buku sejarah dikatakan yang benar yang mana. Jadi kalau pelajaran agama mengatakan manusia dari Adam, kalau pelajaran sejarah dan biologi mengatakan manusia dari hominid. Yang betul yang mana? Di buku itu dikatakan dua-duanya betul. Gitu lah. Yang satu ini kebenaran agama, yang satu kebenaran sains. Nah, anak dididik untuk menjadi split personality, menjadi apa namanya, ragu, tashkik, akhirnya dia menjadi ragu. Iya ya, kuat sekali ya itu bukti-bukti ilmiah, katanya bukti-bukti ilmiah, fosil-fosil ini. Kita kan nggak tahu fosil ini fosilnya siapa. Ada bukti fosil itu dipalsukan juga. Geraham gorila dipasangkan seolah-olah ini geraham hominid, Pithecanthropus erectus. Oke, kalau memang fosil-fosil ini ada makhluk sebelumnya, apakah ini Bani Adam? Ya, ini menjadi enggak, ini bukan bidang kita. Sekarang ini yang jelas kita ini Bani Adam, kita keturunan Nabi. Itu yang penting. Dan misi kita sebagai manusia adalah melanjutkan perjuangan para nabi ini. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu misi kenabian, menegakkan tauhid. Mengajak manusia untuk menyembah Allah semata-mata. Karena manusia itu cuma punya dua pilihan. Kalau dia nggak nyembah Allah, pasti nyembah setan. Itu misi kenabian. Apapun dia, gitu. Ketika manusia itu bolak jungkir balik apapun, kalau Anda nggak nyembah Allah, pasti Anda nyembah setan. Dalam surat Yasin itu diperingatkan, la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Jadi hadirin rahimakumullah, ya ini masih di situ, ini tantangan kita sekarang, sampai bawah, sampai atas, sampai perguruan tinggi. Ya, ini cengkeraman sekularisme ini sangat kuat sekali. Ya, epistemologinya, kemudian juga pembagian. Pendidikan Islam itu di masa Rasulullah SAW itu berhasil membangun generasi terbaik, dan generasi terbaik itu dibuktikan oleh Rasulullah. Ya, sahabat-sahabat Nabi ini generasi yang kuat sekali fisiknya dan akalnya. Masyarakat Madinah itu punya dua ciri yang sangat menonjol. Masyarakat Madinah adalah masyarakat pembelajar, masyarakat yang haus ilmu, masyarakat yang scientific society. Kepada masyarakat seperti inilah Al-Quran itu diturunkan. Sehingga Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang sejak awal ditulis dan dihafal. Tidak mungkin ada kesalahan di situ. Ya, lihat bagaimana penyusunan mushaf Utsmani itu sangat ketat. Bukan mushaf ini baru, tapi kemudian Khalifah Utsman bin Affan waktu itu membentuk tim dipimpin oleh Zaid bin Thabit membentuk mushaf ini. Ya, jadi diverifikasi kembali istilahnya, dikodifikasi. Bahkan mushaf para sahabat yang tidak lengkap, ya, semuanya kemudian dimusnahkan. Karena kalau nggak dimusnahkan, nanti memunculkan masalah baru. Misalnya mushaf Ibnu Mas'ud, kabarnya mushaf Ibnu Mas'ud itu nggak ada apa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena sahabat ini kan tidak 24 jam bersama Rasulullah. Gitu, masalahnya di situ. Jadi ada saja catatan mushafnya yang lewat. Ya. Nah, kalau ini kemudian muncul ditemukan belakangan, loh ini ada Quran. Ternyata Quran beda dengan Quran yang sekarang. Itu yang terjadi pada Bible sekarang ini. Ditemukan lagi Bible baru, kok beda-beda semua. Makanya umat Islam ini sekeras apapun konfliknya, nggak pernah konflik mushaf.
nggak pernah ada. Sejak zaman misalnya Ali Muawiyah gitu kan, konflik itu segala macam, begitu diangkat Mushaf Utsmani semua tunduk. Ya, nggak ada khilafiyah. Sekarang baru orang-orang liberal mulai mengungkit-ungkit kembali masalah Mushaf Utsmani. Sepanjang sejarah nggak ada. Umayyah, Abbasiyah, begitu keras pergantiannya, tapi mushafnya nggak ganti, iya kan? Kita selamat umat Islam itu dari mushaf, dan karena itu tradisi ilmu yang sangat tinggi. Sampai sahabat Nabi itu luar biasa, haus mencatat, ya, haus mencatat. Ini betul-betul ya kalau kita perhatikan, ya, tradisi ilmu yang sangat tinggi di masa Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah budaya pengorbanan, karena orang ilmunya benar, dia nggak akan hubud dunia. Nah, ini yang sekarang dikritik oleh seorang filosof Spanyol, Jose Ortega. Itu dikutip oleh Profesor Muhammad Nur dalam bukunya Budaya Ilmu. Jadi ternyata pendidikan modern, nih kata Jose Ortega, ini mendidik manusia menjadi seperti binatang. Ya. Binatang itu dididik profesional di bidangnya. Kuda itu sebagai penarik pedati, susah ditandingi. Kerbau itu sangat profesional dalam menarik bajak, nggak bisa digantikan. Kuda dia jadi orang dididik seperti kerbau. Monyet itu profesional kalau dilatih, ya, sebagai pelaku topeng monyet itu dia profesional sekali. Nah sekarang lihat ya, banyak manusia dididik seperti itu, suruh kerja keras gitu. Yang penting kasih makan aja ya kan, kasih gaji tinggi gitu ya. Kerja Senin sampai Jumat kerja keras ya, Jumat malam udah teler. Saya dengar dari kawan saya yang di Jepang, itu kalau sudah Jumat malam kereta di Jepang itu sudah banyak orang teler. Mereka lepas dari pekerjaannya, nanti mabuk-mabuk ya, Senin fresh lagi katanya kerja lagi. Begitu. Di Eropa saya lihat, di Inggris ya, itu kalau sudah Jumat malam, Jumat sore gitu, orang ngantri depan bar, mau mabuk itu ngantri. Itu kata teman saya BBC, kalau sudah Sabtu dini hari banyak kriminalitas, banyak orang mabuk. Mereka tidak tahu, tapi mereka profesional. Ya, untuk apa hidup tidak tahu, mau kemana hidupnya tidak tahu. Hum yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Inilah yang sekarang menimbulkan banyak orang stres. Kehidupan modern ya, dilatih orang untuk dia profesional di bidangnya, tapi dia tidak tahu sejarahnya, tidak tahu untuk apa dia hidup, tidak tahu bagaimana dia harus beradab dengan orang tuanya dan sebagainya. Ya, ini tantangan kita bersama yang dalam pendidikan ini. Makanya sekarang kita tidak boleh terjebak dengan sekolahisme. Bukan berarti sekolah tidak penting ya, tapi sekolah itu sejauh bisa dimanfaatkan dan diperlukan harus tapi itu bukan yang pokok, sekali lagi, termasuk sampai ke dokter. Saya sering mengingatkan para ustadz juga, kalau ada kesempatan dan diperlukan, silahkan ambil dokter. Karena sekarang ini di lembaga-lembaga formal itu jalur yang utama. Kalau kita tidak masuk ke jalur-jalur formal ini, akan dikuasai oleh orang lain dan pikirannya bisa menyesatkan. Ya, kenapa kami di Dewan Dakwah dulu punya program kaderisasi 1000 ulama. Kami mencetak 200 doktor, 400 master, dan 400 yang non gelar, ulama-ulama non gelar. Karena memang itu kita perlukan. Kampus-kampus kita harus diisi dosen-dosen yang baik. Sekarang ini banyak teman-teman yang tadi seperti khilafah tadi itu keliru. Bikin sekolah, gurunya nggak disiapkan. Bikin kampus, kampusnya udah jadi, gurunya nggak karu-karuan. Akhirnya kacau balau. Siapkan dulu orangnya, gurunya, karena pendidikan itu tergantung pada guru. Guru yang baik, guru yang soleh. Nah, ini sekarang jadi yang jadi masalah lagi. Sekarang kita tanya, pendidikan guru yang baik di mana? Ya, itu coba sekarang kalau kita tanya, di mana kita didik anak kita jadi guru yang baik, guru yang soleh, guru yang mujahid, di mana sekolahnya? Ya, ini tantangan yang harus kita jawab. Saya juga sedih karena saya ini kampus-kampus Islam sudah puluhan tahun berdiri. Inginnya dulu islamisasi, ternyata saya perhatikan salahnya di mana. Pertama di konsepnya, yang kedua di kualitas dosennya. Karena dulu ya ceritanya kita dulu itu Pak, kalau anak-anak kita pintar
itu nggak tertarik untuk jadi guru. Saya baru paham mengapa Pak Nasir itu selalu mengutip pendapatnya Dr. Nieuwenhuis, orang Belanda. Ya. Beliau Dr. Nieuwenhuis ini mengatakan begini, bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Gitu. Jadi kunci kebangkitan bangsa itu tergantung guru. Sekarang saya ajak kalau teman-teman itu ya pintar gitu, dari dia dokter segala macam, jadi guru. Ya, jadi guru, jadi dosen, jadi di situ karena ngajar. Makanya kenapa dulu ulama bikin kuliatul muallimin di mana-mana? Karena guru itu kunci kebangkitan. Ya, jangan berhenti mengajar. Sampai saya kemarin ceritakan Kiai Haji Imam Zarkasi itu ada anak gontor yang sudah lulus, datang lagi ke gontor, ditanya, kamu sudah ngajar belum? Belum Pak Kiai. Mati kamu. Ya, sudah dikasih ilmu nggak ngajar, mati kamu. Kamu sudah kawin belum? Belum Pak Kiai. Mati kamu. itu ada di biografinya Kiai Haji Imam Zarkasi itu. Kiai Haji, ya, terakhir Pak, saya ingin menyampaikan juga ini contoh bagaimana kalau kita tidak hati-hati, tidak paham pendidikan Islam dan tantangannya, kita bisa keliru. Misalnya dalam kasus pendidikan, jenjang pendidikan, kita sudah terperangkap dalam sistem dan pola pendidikan yang menjadikan anak-anak sekarang ini lambat dewasa. Karena dalam konsep pembangunan kita, anak sekarang ini adalah anak sampai umur 18 tahun. Itu didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi yang namanya anak-anak itu sampai 18 tahun. Makanya kalau ada yang kawin dengan anak di bawah 18 tahun masuk penjara. Kayak saya Puji itu. Gitu kan, dia kawin dengan anak umur 13 tahun, masuk penjara. Ya, dulu saya debat dengan Profesor Musdah Mulia kan di Metro TV. Soal undang-undang perkawinan itu mau diubah. Nanti yang kawin tidak dicatat negara itu kriminal, masuk penjara. Saya bilang nanti tugas polisi bertambah lagi, nangkepi orang kawin. Iya kan, dari kamar sih tangkepin. Kamu ngapain? Kamar laki-laki perempuan berdua. Oh maaf Pak Polisi, sudah kawin kami tadi sudah sah, ya, tapi belum dicatat. Nah, tangkep, ya, karena dia kawin nggak dicatat kan gitu. Oh maaf Pak Polisi, kami kumpul kebo. Oh iya silahkan. Ya, gitu. Nggak ada undang-undangnya Pak kalau kumpul kebo, gitu. Ya, kalau suka sama-sama dewasa itu dalam KUHP enggak. Tapi kalau dia kawin, kalau jadi akhirnya nggak jadi tuh undang-undang sampai sekarang belum. Itu kan repot kita di Indonesia. Anak umur 18 tahun Pak. Sekarang perhatikan, pendidikan kita ini anak yang seharusnya sudah matang di usia balik, itu nggak matang. Makanya undang-undang perkawinan itu yang betul sebetulnya. Usia kawin itu 16 tahun minimal perempuan, laki-laki 18 tahun. Jadi anak perempuan udah 16 tahun itu harusnya dalam pendidikan kita dia sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan ibu rumah tangga yang baik itu yang menjadi pendidik yang baik. Ya, itu yang harus disiapkan. Apakah bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Ibu saya itu melahirkan saya umur 15 tahun. Ya, alhamdulillah ibu saya masih sehat sekarang. Ibu Jonegoro tiap hari masih ke pasar. Ya, hampir 70 tahun umurnya. Ustaz Didin itu cerita ibunya melahirkan beliau umur 13 tahun. Ya. Jadi dulu orang-orang dulu kenapa bisa dewasa itu disiapkan. Itu pendidikan jiwanya itu yang harus disiapkan. Kasih dia tanggung jawab, kasih dia ilmu-ilmu tentang kehidupan. Ya. Itu yang pernah ditulis di hidayatullah.com kan saya katakan pendidikan kita di sekolah sekarang ini melatih anak-anak menjawab soal-soal ujian. Tapi anak-anak tidak dilatih menjawab soal-soal kehidupan. Sehingga dia begitu lulus SMA, dia tidak siap untuk hidup. Padahal seharusnya pendidikan itu selesai tingkat SMA, karena dia sudah dewasa. Anak-anak tertentu baru kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Kawan saya Dr. Irma yang kuliah di Amerika, dia mengatakan di Amerika pun begitu. Lulus SMA itu sudah dewasa. Makanya tenaga-tenaga menengah profesional itu sangat dibutuhkan. Sekarang pemerintah mengangkat untuk guru TK saja harus S1. Padahal dulunya guru-guru dulu lulus muallimin itu sudah dewasa. Kayak Imam Zarkasi itu mendirikan pesantren Gontor umur 16 tahun.
Pak Nasir itu umur 18 tahun, kita lihat sudah matang, sudah menulis. Buya Hamka itu umur 12 tahun, beliau sudah membaca berbagai buku. Umur 17 tahun, 12 tahun, Buya Hamka sudah matang. Lihat biografi ulama-ulama kita dulu, matang di usia belasan tahun, Pak. Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, umur 13 tahun mereka sudah matang. Maka Rasulullah mengangkat Usamah bin Zaid, umur 18 tahun sudah jadi panglima. Ya, tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang mampu. Nah ini sekarang karena dipatok gitu kan, SMA 18 tahun, 19 tahun. Nah, ya, jadi saya coba ini untuk anak saya sendiri, umur 15 tahun saya kuliahkan, perempuan. Sekarang 17 tahun udah semester 4. Ya, tapi karena dia di rumah jadi saya sering diskusi, buku-bukunya saya baca. Terus anak saya ngeritik gurunya juga, karena dalam psikologi perkembangan umur 20 tahun masih disebut dewasa awal. Gitu loh. Jadi 18 tahun itu remaja akhir. Nah, ini ilmu apa ini? Dan itu kan dipakai loh. Ya, kita hati-hati sehingga nanti anak-anak kita, misalnya anak perempuan lulus sarjana sudah umur 24 tahun. Cari kerja, cari jodoh 26 tahun. Ya, sudah umur 30 tahun, kasihan sudah susah cari jodoh. Laki-laki udah biasanya nggak mau, biasanya gitu ya. Saya, karena Ustadz Arifin Ilham itu bilang ke saya, Ustadz, banyak ratusan profesional perempuan ini yang nyari mau jadi istri keberapa saja gitu. Saya belum minat masalahnya gitu. Istri saya belum nyuruh soalnya. Kalau saya konsepnya begitu, Pak. Jadi kalau mau kawin lagi itu harus istri yang nyuruh. Kalau istri belum nyuruh, berarti dia perlu dididik gitu. Emang begitu ya, itu termasuk pendidikan ini. Dan saya belum perlu mendidik istri saya karena saya belum perlu. Saya bilang ke istri saya itu soal takdir aja kan. Kalau pada saatnya Allah mentakdirkan kan masih terjadi, nggak mungkin ditolak gitu. Ya nggak usah dipikirkan, nggak usah dicita-citakan ya, tapi kalau Allah sudah ngasih, udah nggak mungkin ditolak, itu sudah takdirnya. Ada yang kan harus diusahakan, ya Anda juga usaha, kalau nggak takdirnya nggak bisa. Usaha itu yang pertama aja ya, yang pertama, yang kedua, tiga, empat itu takdir ya kan. Pernah saya bilang sama istri saya waktu saya di Malaysia ya, kalau misalnya Siti Nurhaliza, waktu itu belum kawin Siti Nurhaliza ya, tiba-tiba datang ke saya minta dikawinin, terus semua hartanya diserahkan untuk dakwah ya, dia bertobat, masa saya tolak? Kan dosa misalnya gitu ya Pak ya. Ini kan bener kan ya. Misalnya nih Ustadz siapa di sini kan, cucu Sultan Brunei ya, mampir ke sini, tertarik sama ustadznya, terus tapi ustadznya udah punya istri, cucu Sultan Brunei nih Pak ya, triliuner bukannya miliarder, udah Ustadz saya minta dikawinin, wajib nggak itu dikawinin? Nah itu wajib itu kalau begitu. Ini lihat kasusnya gitu loh ya kan, lihat kasusnya, yang penting untuk dakwah. Jangan ada yang ustadz juga, saya teman saya gitu, dia miskin ya, artinya belum sukses lah usahanya, kawin sama orang miskin, terus kawin kedua lagi sama yang miskin lagi. Alasannya kita nolong katanya. Ya kamu aja perlu ditolong, saya bilang. Jadi kapan kamu dakwahnya? Akhirnya sibuk mikir, udah berantem sama istrinya, akhirnya gak sempat mikir dakwah. Nah, jadi ini pendidikan ini Pak ya, jadi pendidikan jadi harus begitu. Jadi salah itu yang di NTB itu keliru itu. Masa mau kawin lagi itu suaminya bayar 1 juta untuk izin istri, nggak benar. Kawin lagi itu harus istri yang nyuruh, karena itu menguntungkan istri. Kenapa? Di akhirat nanti istri itu ringan kalau temennya banyak, hisapnya kan sedikit ya. Kalau misalnya istrinya 4, hisapnya ringan. Ya Allah, saya cuma tanggung jawab seminggu, tipis filenya. 1 iya kan. Sebaliknya suaminya di akhirat berat, tanggung jawabnya 4, lapor 1 belum beres, gebukin dulu kan, lapor kedua, kamu bisa nggak didik? Gak gampang loh Pak.
Saya soal pendidikan ya, mau istri 2 berat, saya itu istri 1 anak 7 sekarang. Saya merasakan setelah anak saya kuliah 4 berat, bukan hanya berat duitnya ya, duitnya juga berat, tapi yang lebih berat itu menjaga pemikiran. Saya harus cek, kamu diajar apa di kampus, kamu ini bukunya mana, diajak diskusi. Temen saya anaknya kuliah di Bandung, kuliah di pesantren, cerita ke saya, wah anak saya udah baru berapa bulan udah berubah. Saya tanya, kamu berapa kali ketemu anak kamu? Ya sebulan sekali. Saya bilang, saya ketemu tiap hari aja debat terus sama anak saya bilang. Iya kan, misalnya soal baju saja untuk perempuan. Sekarang di kampus-kampus kan baju perempuan tuh rata-rata kan agak seksi. Saya suruh, coba kamu pakai rok yang panjang di bawah lutut, karena dia naik motor ya, tiap hari. Waktu 15 tahun tuh saya melanggar juga sih, tapi ya terpaksa. Dia belum punya KTP, belum punya SIM, tiap hari naik motor pulang pergi ke kampus ya, tapi anak saya udah saya latih bela diri ya, dia wusu ya, paling enggak siap lah kalau berantem gitu, yang penting gitu. Ya, jadi anak saya yang nomor 4 ini di Sudan ya, umur 15 tahun di International Africa University, perempuan Pak, tapi dia taekwondonya sudah dan 2, jadi lumayan lah untuk apa namanya. Meskipun saya nangis juga waktu ninggalin dia kemarin itu, karena saya belum pernah ninggalin anak perempuan jauh, tapi karena di pesantrennya dia dapat beasiswa ya udahlah, berarti saya bilang setahun aja deh, setelah itu pulang. Jadi itu Pak, jadi apa namanya, berat dari pendidikan, jadi nggak gampang orang itu. Anak 20 ada kiai yang dulu mungkin masih bisa ya anak 24, sekarang saya nggak bayangin gimana dia mendidik anak 24. Kecuali kalau istrinya ini hebat-hebat, seorang pendidik juga yang hebat. Dan saya jumpai banyak sekarang orang tua gak ngerti gimana didik anaknya, gimana nanamkan adab, gimana ilmu. Ini berat ya, nanti malam insya Allah di tempat Ustaz Agus Hasan Basori saya akan bahas itu, bagaimana membentuk keluarga sebagai madrasah ya, madrasatul ula dan madrasatul aulad ya, apa namanya, madrasah yang pertama dan utama. Sangat tergantung pada pendidikan orang tuanya sekarang. Kita nggak bisa lagi mengandalkan sekolah, nggak bisa mengandalkan kampus, karena semua anak kita pegang handphone kan. Nah itulah di situ nanti. Jadi itulah ya tantangan pendidikan kita, mudah-mudahan kita bisa. Makanya bentuk-bentuk yang sekarang ada formal, non formal seperti kutab, itu salah satu terobosan kita. Ya saya juga buat yang sama, teman-teman yang lain juga buat. Tapi tidak mesti, ya, saya tidak mengatakan selalu bahwa yang non formal lebih baik daripada yang formal, belum tentu, tergantung gurunya juga ya, tergantung sistemnya juga, dan pemahaman dia tentang pendidikan, karena tiap anak itu berbeda. Jangan kita menyamakan, karena pendidikan kita formal sekarang ini hanya satu standar pendidikan, yaitu yang pintar, yang hebat. Nah kita jangan begitu, karena setiap orang diciptakan Allah dengan potensi yang berbeda. An-nas ma'adin, kata Rasulullah, manusia itu seperti barang tambang. Yes, apa kama adzab wal fiddah, khiyarukum bil jahiliyah khiyarukum bil Islam. Jadi potensi itu yang harus dikenali, dan anak itu kita kembangkan potensi yang terbaik. Jangan terjebak kepada materialisme. Jangan anak kamu nanti kuliah di sini supaya kamu kaya, supaya kamu ini. Jangan sampai, karena kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengantarkan anak-anak kita menjadi pejuang. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Salah satu arena perjuangan penting adalah di bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu fardu kifayah. Jadi pilihlah bidang-bidang yang umat ini masih membutuhkan. Ya, anak saya ini lagi saya bujuk satu untuk kuliah sastra Jawa di UI, karena rumah saya dekat UI, karena dia dari Gontor. Kamu coba kuliah di UI, yang saya bilang yang mungkin kamu bisa masuk itu sastra Jawa. Dia bingung untuk apa. Yep, saya jelasin pentingnya belajar sastra Jawa ini, karena kita sekarang ini menghadapi program gerakan nativisasi. Salah satu gerakan pemurtadan itu melalui nativisme ya, mengembalikan ke zaman pra-Islam, sehingga Islam itu diletakkan sebagai barang asing di tanah Jawa ini. Itu sudah strategi Niels Mulders dulu, tokoh-tokoh Belanda. Sekarang dilanjutkan lagi. Itulah lahirnya Gatot Darmo Gandul dan sebagainya. Nah, untuk melawan strategi ini, dulu mereka juga menggunakan kepakaran. Kita sekarang harus mencetak pakar-pakar budaya Jawa yang
paham tentang dakwah, sehingga dia bisa memahami budaya Jawa dengan benar, meletakkan Islam di mana, budaya di mana, sehingga tidak rancu. Ya, mohon maaf, saya setuju dengan sebagian definisi Islam Nusantara, tapi saya tidak setuju istilahnya. Ya, sebagian saya setuju definisinya, tapi sebagian yang lain keliru. Ya, tapi istilah Islam Nusantara tidak tepat, karena itu berarti meletakkan Islam sebagai bagian dari budaya. Makanya dulu Islam tidak pernah disandingkan dengan ditambah dengan nama tempat. Nggak ada Islam Andalusia, Islam Islam Bukhara misalnya, nggak ada. Ya, Islam itu karena Islam itu rahmatan lil alamin. Misi Rasulullah itu lintas zaman dan lintas budaya, beda dengan semua agama yang lain. Ini contoh. Jadi salah satu yang penting bidang seperti ini, bidang linguistik, bidang sastra. Misalnya sekarang saya cari pakar sejarah Islam Indonesia, siapa? Di Kota Malang ini coba temukan seorang doktor ahli sejarah Islam Indonesia yang jadi rujukan, yang dia seorang mujahid intelektual juga. Misalnya di Jogja saya tanya, setelah Pak Kunto meninggal, setelah Pak Adapi Darban meninggal, siapa penggantinya? Beliau ini ahli-ahli sejarah. Nggak ada. Di Malang ini siapa ahli tafsir? Yang menulis tafsir 30 juz siapa? Ada nggak? Di Malang ini siapa ulama yang menulis kitab usul fikih? Di Malang ini siapa yang menulis kitab sejarah tadi itu, ya, tarikh Islam dan seterusnya? Kalau nggak ada, berarti kita dosa semua. Harus kita pilih di antara kita, anak-anak pinter yang kita pilih, kita biayai dia untuk mulazamah, untuk belajar, sampai kita didik dia menjadi pemimpin. Pemimpin harus disiapkan. Kalau kita tanya di Malang ini siapa pemimpin Islamnya? Ada ini, tapi nggak ada seorang yang menonjol sekali sebagai ulama besar, ulama nasional dan internasional. Dan selalu orang mengatakan kita nggak ada ulama. Salah, Anda harus siapkan. Kemarin saya di Bali juga begitu, saya katakan, Bali ini pecah belah Pak umat Islam. Ya Anda jangan nunggu, namanya pemimpin itu disiapkan. Hamka itu disiapkan sebagai pemimpin. Gus Dur dulu muncul sebagai pemimpin bukan tiba-tiba begitu saja, itu disiapkan. Cak Nur itu sebagai tokoh nasional, apa Cak Nur sendiri yang ngatur? Enggak, itu ada timnya. Nah kita harus melakukan yang sama. Sebab ulama itu, kalau istilahnya Pak Kadir Baraja, tokoh pendidikan Surabaya itu, orang tinju loh, gebuk-gebukan, ono manajer. Kon coba gebuk-gebukan tok lho ono manajer. Tapi ulama gak ono manajer. Harus kita siapkan, Pak. Potensi-potensi kita yang hebat-hebat ini jangan sampai idle, mandek. Harus muncul sebagai pemimpin yang besar. Ini salah satu tugas bersama kita, sehingga nanti Malang ini menjadi pusat peradaban Islam dunia. Dan ini tergantung pada para ulama. Mudah-mudahan dari Masjid Al-Ghifari ini ya bisa bersinar peradaban Islam nanti, munculnya para ulama, para ilmuwan dari sini. Karena selalu pendidikan peradaban itu dibangun dari orangnya, bukan dari institusinya. Ya, itu ya, saya kira demikian. Mohon maaf waktunya sudah lewat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya udah selesai, kalau masih ada yang mau silahkan yang mau ada acara lain, tapi kalau masih ada yang mau diskusi silahkan, saya masih sementara di sini.